Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Saya memperhatikan ketika seorang punya imajinasi itu salah, dimulai dari situ, semuanya bisa berubah. Nah, ada sebuah ayat di Ayub pasal 3 ayat 25 dikatakan gini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu terkasih, kita manusia ini seringkali membayangkan hal-hal yang negatif yang akan terjadi dalam hidup kita. Misalnya kita membayangkan kita akan kecelakaan, kita akan ditabrak mobil kita, dan lain sebagainya. Nah, seringkali imajinasi kita ini dikotori dengan hal-hal begitu. Nah, kenapa kita ini tidak mau berpikir yang sebaliknya? Nah, dimulai dari pikiran-pikiran negatif ini, itu membuat hati kita tuh gentar, membuat hati kita tuh takut, membuat hati kita tuh tidak tenang, gelisah, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya mau berkata begini, dengan dimulainya imajinasi yang negatif ini, membuat seorang ini kayak terkunci langkahnya. Nah, saya mau bicara misalnya gini Bapak Ibu terkasih. Ada orang takut dengan seseorang. Dia belum apa sudah memikirkan dan membayangkan bahwa orang ini akan bertindak begini, begini dan seterusnya. Nah, belum tentu kan, itu kan belum terjadi. Tapi orang tersebut sudah membayangkan begini. Bahkan ada orang-orang tertentu yang saya lihat, dia itu nggak berani melakukan sebuah tugas dan pekerjaan dia. Karena dia sudah membayangkan lawan bicaranya ini akan begini, akan menolak dia, akan keras, dan juga dan lain sebagainya. Sehingga sebelum dia pergi berperang, dia sudah kalah. Kenapa? Karena ada sebuah peperangan dalam pikiran dia, di mana dia ini sudah kalah duluan. Dia ini sudah kalah duluan dan dibuat oleh iblis lemah dalam pikirannya. Artinya imajinasi ini menguasai dia. Yaitu imajinasi yang berisi ketakutan dan intimidasi. Nah, Bapak Ibu terkasih, terlalu banyak orang dalam kondisi begini sehingga saya mau bilang mengakibatkan Tuhan itu susah bekerja dalam diri seseorang itu. Nah, bagaimana kita mengharapkan sesuatu terjadi, mujizat itu terjadi, kalau kita ini memblokir Tuhan bekerja lewat imajinasi kita? Nah, kalau imajinasi yang negatif begini, saya mau bilang, itu memblokir mujizat Tuhan bekerja. Imajinasi yang negatif ini juga memblokir kuasa Tuhan berkarya. Oleh sebab itu, sangat susah. Jadi, Bapak Ibu terkasih begini, kita harus belajar menjalani hidup ini dengan percaya pada Tuhan dari hari ke hari dan melihat bahwa sesungguhnya apa yang kita takutkan ini sesungguhnya itu tidak ada dan tidak terjadi. 2 Korintus pasal 10 ayat 5, satu firman favorit saya yang berbunyi demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu semua pikiran negatif, imajinasi negatif, semua ketakutan yang tidak beralasan, itu patahkan itu semua. Hancurkan dengan nama Yesus. Jangan biarkan itu pikiran terus bercokol dalam pikiran Anda, mengganggu hati Anda. Dan ketahuilah, ketika itu imajinasi negatif itu sudah ditaklukkan, minta pada Tuhan supaya damai sejahtera dari Tuhan itu menguasai hati kita. Karena kalau kita tidak mempunyai damai sejahtera, semua ini akan tidak baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, ingat ketika Anda menjalani hari-hari ini, jangan biarkan Anda memulainya dengan imajinasi yang salah.
yaitu imajinasi yang negatif. Coba kalau kita mau bekerja, jangan membayangkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Ketika kita akan berhadapan dengan seseorang, jangan membayangkan setiap kali kita melihat orang ini marah, orang itu menolak dan sebagainya, sehingga mengakibatkan kita ini tidak berani bertindak. Nah, bahkan Anda sebagai seorang sales, ketika Anda belum melangkah, Anda sudah ketakutan dahulu mendengar suara orang tersebut yang cukup garang di telepon. Nah, sehingga sebelum Anda bertemu dengan dia, Anda sudah kalah duluan secara mental. Bagaimana Anda sebagai seorang sales bisa menjelaskan produk Anda dengan baik? Satu sisi, Anda tuh krisis kepercayaan diri. Yang saya maksud di sini adalah karena imajinasi negatif itu menguasai Anda. Kalau orang sudah dikuasai dengan imajinasi negatif, dia akan susah untuk berbicara. Dia nggak akan punya kepercayaan diri. Dia nggak akan bisa menaklukkan orang yang diajak bicara. Saya kasih tahu menaklukkan dalam arti dia menguasai pembicaraan. Bapak Ibu terkasih, kita ini perlu pelihara pikiran kita. Kita ini perlu jaga hati kita, supaya kita punya hati ini bersih. Jangan dikotori dengan hal-hal negatif, sehingga mengakibatkan intimidasi demi intimidasi akan mendatangi kita. Nah, seringkali orang tidak sadar bahwa semua itu berawal dari imajinasi untuk kehidupan dia. Ketika diawali dengan imajinasi yang salah, semua akan salah. Dan pada akhirnya yang seperti dikatakan di Ayub pasal 3 ayat 25, yang dia takutkan itu yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Ada sebuah kekuatan yang mengakibatkan itu begitu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih, kita mau buang semua imajinasi yang negatif itu, imajinasi yang salah itu. Mulai hari Anda dengan membaca firman Tuhan, menjernihkan semua dengan doa yang mematahkan semua pikiran negatif itu. Bapak Ibu tidak bisa cuma hanya diam saja dan membiarkan imajinasi itu mengganggu Anda. Anda perlu mematahkan itu, Anda perlu mengusirnya dalam nama Yesus. Dan Anda perlu mengisinya dengan firman Tuhan. Dengan begitu, imajinasi Anda akan dipulihkan. Dan saya mau bilang, ketika imajinasi Anda sudah dipulihkan oleh Tuhan, Anda akan melihat hal-hal yang baik di depan Tuhan sediakan buat kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini terus bisa menopang, membimbing Bapak Ibu terkasih yang ada dalam kondisi imajinasi yang salah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.